Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bisanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kaidah tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Pada dasarnya, mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah dua kalimat yang dijadikan satu atau dua kalimat satu makna. Seperti contoh pada umumnya, yaitu kitabu Zaidin. Contoh kitabu Zaidin itu pada dasarnya adalah dua lafadz, yaitu lafadz kitabun dan zaitun. Ketika lafadz kitabu disandarkan kepada lafadz zaitun menjadi kitabu Zaidin, itu menjadi satu makna. Ketika sendiri-sendiri kitabu artinya buku dan Zaidin itu artinya Zaid. Ketika disandarkan, kitabu Zaidin memiliki satu arti, yaitu kitab atau buku miliknya si Zaid. Nah, begitu juga pembahasan kita pada kali ini mengenai susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Di sini ada kaidah ya'ti ba'dal mubtada'i ahyanan ismun yuwaddihul maqsuda minhu wa hadzal ismu yusammal mudhafa ilaih wal ismu alladhi qablahu yusammal mudhaf wal mudhafu ilaihi majrurun daiman mislu dhalamul laili syadidun wa alamatul jarri fi hadzal mithali al-kasratu. Yang artinya, terkadang setelah mubtada muncul kalimat isim yang menjelaskan tujuan dari mubtada tersebut, dan isim tersebut dinamai sebagai mudhaf ilaih. Dan isim yang terletak sebelumnya dinamai dengan mudhaf. Dan mudhaf ilaih selalu dibaca majrur atau jar atau ditandai kasroh. Seperti contoh lafadz zulamul laili syadidun. Tanda jar pada contoh ini adalah kasroh. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang i'rab. Contoh yang tadi, lafadz zulamul laili syadidun. Bila di i'rab, lafadz zulamu kedudukannya sebagai mubtada'un, menjadi mubtada' marfu'un yang dibaca rafa' bidhammati menggunakan tanda rafa' dhammah. Wa huwa mudhafun, dan lafadz zulamu disebut juga sebagai mudhaf. Al-laili, lafadz al-laili di sini kedudukannya sebagai mudhafun ilaih atau menjadi mudhaf ilaih. Majrurun yang dibaca jar bil kasrati menggunakan alamat jar kasroh. Syadidun, lafadz syadidun menjadi khobarul mubtada'i, menjadi khobarnya mubtada' atau menjadi penjelas bagi mubtada'. Marfu'un yang dibaca rafa' bidhammati menggunakan tanda rafa' dhammah. Adapun contoh pada tabel kita bisa lihat al-jumlatul ismiyah. Jumlah ismiyah itu jumlah atau kalimat yang terdiri dari susunan mubtada' dan khobar. Ada al-mubtada', ada mudhaf ilaih, ada alamatul i'rab, ada al-khobar. Contoh yang akan dibahas yang pertama yaitu dhalamul laili syadidun. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah lafadz dhalamu. Lalu lafadz al-laili menjadi mudhaf ilaih. Alamat i'rabnya menggunakan kasroh. Nah, khobar mana? Khobarnya mana? Khobarnya adalah lafadz syadidun. Contoh yang kedua yaitu nurul qamari hadiun. Lafadz nuru menjadi mubtada'. Lafadz al-qamari menjadi mudhaf ilaih.
tanda mudhof ilaihnya menggunakan atau tanda i'rabnya menggunakan kasroh. Hadiun menjadi khobar mubtada atau khobarnya dari lafadz nuru. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat idhofah. Syarat-syarat idhofah, kalau kita ingin membuat susunan mudhof ilaih, syarat yang pertama yaitu tidak boleh didahului alif lam atau al. Yang mudhof atau kalimat yang pertama tidak boleh didahului oleh al. Syarat dari idhofah yang pertama adalah membuang alif lam dari mudhof, yaitu kalimat yang pertama. Jadi di sini contohnya ar-rasulu Allahu. Tidak boleh menggunakan al. Lafadz ar-rasulu itu tidak boleh menggunakan al. Yang benar yaitu membuang al. Rasulu Rasulullahi. Nah, Allahu karena menjadi mudhof ilaih dan mudhof ilaih itu harus dibaca jar, maka menjadi Rasulullahi dengan al yang terletak pada mudhof itu dihilangkan. Syarat yang kedua yaitu membuang nun musanna atau nun jamak pada mudhof. Nah, ciri kedua adalah membuang nun musanna atau nun jamak pada mudhof dalam idhofah. Nah, bila lafadz yang pertama atau mudhof itu terbentuk dari kalimat tasniyah atau jamak yang menggunakan nun rofa, maka harus dibuang. Seperti contoh lafadz kitabani Muhammadun. Nah, bila contoh yang benar adalah kitaba Muhammadin. Jadi tanda musanna, tanda tasniyah atau tanda jamaknya cukup diwakili dengan alif tasniyah. Karena syarat mudhof adalah membuang nun jamak atau nun tasniyah. Yang benar menjadi kitaba Muhammadin. Syarat yang terakhir yaitu idhofah tidak boleh ditanwin. Ciri ketiga dari idhofah adalah tidak boleh ditanwin, namun hanya berlaku pada mudhof yang ada di dalam idhofah. Seperti contoh haqibatun Muhammadun, itu contoh yang salah. Yang benar yaitu haqibatu Muhammadin. Yang pertama tanwinnya dihilangkan, yang kedua dijarkan menggunakan tanwin. Mudhof dan mudhof ilaih itu mudhof harus berupa isim nakirah dan mudhof ilaih harus berupa isim ma'rifat. Karena fungsi mudhof ilaih itu sebenarnya untuk mema'rifatkan isim nakirah. Apabila isim nakirah disandarkan pada isim ma'rifat, dimudhofkan pada isim ma'rifat, maka isim nakirah itu menjadi ma'rifat. Atau maknanya sudah ma'rifat. Maka dari itu, jika mudhof ilaih itu berbentuk isim ma'rifat, maka fungsi atau faidah dari susunan idhofah itu adalah litta'rif. Namun apabila mudhof ilaih itu berupa isim nakirah, maka faidah dari susunan idhofah itu adalah littakhsis atau mengkhususkan untuk isim nakirah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat idhofah. Syarat-syarat idhofah, kalau kita ingin membuat susunan mudhof ilaih, syarat yang pertama yaitu tidak boleh didahului alif lam atau al. Yang mudhof atau kalimat yang pertama tidak boleh didahului oleh al.
Syarat dari idhofah yang pertama adalah membuang alif lam dari mudhof, yaitu kalimat yang pertama. Jadi di sini contohnya ar-rasulu Allahu. Tidak boleh menggunakan al. Lafadz ar-rasulu itu tidak boleh menggunakan al. Yang benar yaitu membuang al. Rasulu Rasulullahi. Nah, Allahu karena menjadi mudhof ilaih dan mudhof ilaih itu harus dibaca jar, maka menjadi Rasulullahi dengan al yang terletak pada mudhof itu dihilangkan. Syarat yang kedua yaitu membuang nun musanna atau nun jamak pada mudhof. Nah, ciri kedua adalah membuang nun musanna atau nun jamak pada mudhof dalam idhofah. Nah, bila lafadz yang pertama atau mudhof itu terbentuk dari kalimat tasniyah atau jamak yang menggunakan nun rofa, maka harus dibuang. Seperti contoh lafadz kitabani Muhammadun. Nah, bila contoh yang benar adalah kitaba Muhammadin. Jadi tanda musanna, tanda tasniyah atau tanda jamaknya cukup diwakili dengan alif tasniyah. Karena syarat mudhof adalah membuang nun jamak atau nun tasniyah. Yang benar menjadi kitaba Muhammadin. Syarat yang terakhir yaitu idhofah tidak boleh ditanwin. Ciri ketiga dari idhofah adalah tidak boleh ditanwin, namun hanya berlaku pada mudhof yang ada di dalam idhofah. Seperti contoh haqibatun Muhammadun, itu contoh yang salah. Yang benar yaitu haqibatu Muhammadin. Yang pertama tanwinnya dihilangkan, yang kedua dijarkan menggunakan tanwin. Mudhof dan mudhof ilaih itu mudhof harus berupa isim nakirah dan mudhof ilaih harus berupa isim ma'rifat. Karena fungsi mudhof ilaih itu sebenarnya untuk mema'rifatkan isim nakirah. Apabila isim nakirah disandarkan pada isim ma'rifat, dimudhofkan pada isim ma'rifat, maka isim nakirah itu menjadi ma'rifat. Atau maknanya sudah ma'rifat. Maka dari itu, jika mudhof ilaih itu berbentuk isim ma'rifat, maka fungsi atau faidah dari susunan idhofah itu adalah litta'rif. Namun apabila mudhof ilaih itu berupa isim nakirah, maka faidah dari susunan idhofah itu adalah littakhsis atau mengkhususkan untuk isim nakirah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.